bulan Ramadan lebih baik daripada orang nang 80 tahun beribadah mukhlisin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik. Nah, ini rahasianya ada di bulan Ramadan. Andaknya di mana Lailatul Qadar? Di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 akhir. Ini kita udah masuk. Bentar lagi 4 sampai 5 hari lagi keluar bulan Ramadan. Kalau kita belum mendapatkan nikmat berzikir ibadah tengah malam, pertanyakan, sudah dapat nggak berkah Lailatul Qadar? Kalau belum, cari. Nah, mumpung masih di akhir. Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat tersebut kepada hamba-hambanya yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Lailatul Qadar ini kata ulama, yang sudah dapat daripada berkah Lailatul Qadar nih, dapat itu tidak bisa menceritakan bagaimana nikmatnya. Yang dapat tidak bisa menceritakan bagaimana nikmatnya, apalagi yang kada dapat. Jadi kadang hoak bahasanya. Orang nang berkisah-berkisah, oh di sana, oh di sana, kadang banyak kayak itu tuh. Padahal sedari awal inya kada beribadah lawan Allah. Cuma kadang umpatan aja cecarian, yang penting karena Lailatul Qadar. Bah itu setahunan libur lagi kita beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar-benar Lailatul Qadar tadi dapat berkah, nikmat zikir tidak bertandingkan di dalam seumur hidupnya. Nah, itu Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Mudah-mudahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan khusus itu semua kepada hamba-hambanya Allah, khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di bulan Ramadan. Fa innal 'amil fiha bi ta'atillah yakun 'amalu fi khairan amalahu fi alfi syahr alima biha ulam ya'alam. Nah, dikatakan karena orang nambah amal ibadah dengan taat kepada Allah di malamnya itu, maka dia lebih baik amalnya daripada 1000 bulan. Alima biha ulam ya'alam, dia mengetahui atau tidak mengetahui. Dapatkah kada Lailatul Qadar? Ini kada tahu. Dapat kadanya cuma pas wayahnya Lailatul Qadar turun, inya mengikuti tasbih. Artinya mengikuti tasbih ini apa? Berzikir. Nah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ketika dalam keadaan sholat, atau ketika dia dalam keadaan membaca apapun daripada amaliyah atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau tengah malam dia bangun untuk melakukan ibadah zikir, salawat dan yang lainnya, goblas subuh, sebelum subuh. Nah, ini orang walaupun dia tidak mengetahui dapat tidak Lailatul Qadar, tapi dikhususkan waktunya, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi di akhir daripada bulan Ramadan. Nah, maka beruntunglah bagi orang yang benar-benar beribadah di bulan Ramadan. Wa kam fi Ramadan minal barakat wal khairat. Sungguh berapa banyak di dalam bulan Ramadan ini yang Allah turunkan keberkahan, yang Allah turunkan kebaikan di dalamnya. Fatuba liman arafa gadrahu.
Beruntung orang yang mengetahui kadar daripada keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Wagtanim awqatahu wa sa'atahu. Begitu juga orang yang mendapatkan keberuntungan menyiapkan waktunya, menyiapkan waktu-waktu dan jamnya, apalagi malam-malamnya untuk diisi dengan waktu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah fadlullah, ya, anugerah daripada Allah, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan hanya kepada orang yang dikehendaki lawan Allah. Itu fadlullah. Jadi kalau kita nih kawa bangun tengah malam, suntuk beribadah kepada Allah, itu berarti kita mendapatkan anugerah dari Allah. Allah memberikan anugerah orang yang kawa bangun tengah malam beribadah itu hanya yu'tihi may yasha, itu hanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seruan, dipanggil. Yang mana keistimewaan ini Allah khususkan hanya kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Biar bahasanya banyak hafalan hadis atau sudah jadi ulama. Ulama itu ada dua, ada namanya ulamaul khair, ada ulama usu. Ada ulama nang baik, ada ulama nang buruk. Walaupun dia sudah menghafal sekian ribu atau sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi dia tidak diberikan fadlullah yu'tihi may yasha, untuk bangun tengah malam nggak bangun tengah malam. Jadi hamba-hamba pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa bangun di tengah malam. Begitu juga yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, itu hamba pilihan Allah yang bisa bangun sholat tahajud. Barangkali jar beliau, jangan sampai, hati-hati, artinya peringatan bagi orang yang seumur hidupnya kada pernah bangun tengah malam untuk tahajud. Hati-hati, ditakutkan tidak diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hobinya Nabi itu bangun di tengah malam untuk beribadah. Jadi paling kada kita tadi itu bangun pernah melakukan sholat di tengah malam, khususnya lagi ada di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan. Jadi memperbanyak daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wayahnya tengah malam itu pintunya Allah dibuka, pintu maghfirah Allah dibuka, pintu kebaikan Allah dibuka, khusus lagi ada di bulan Ramadan. Nah, di saat itulah hamba mendatangi pintunya Allah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu adalah waktu istijabatut doa, waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu nang dibukakan pintu pengabulan oleh Allah. Bahkan ulama mengatakan, tidak diangkat seorang wali menjadi auliaillah kecuali ketika waktu tengah malam.